Tutorial smoothing rambut yang benar untuk rambut-rambut yang keras dan besar-besar menggunakan obat yang kurang mempan atau rambut obatnya itu kurang keras kali ya, kayak normal, sensitif gitu. Nah, kelemahan-kelemahan obat yang normal untuk rambut-rambut yang tebal seperti ini, dia agak lama pendiamannya, teman-teman. Ya, pendiamannya agak lama, pencatokannya juga agak lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman kenapa ya kalau ada sebagian teman-teman bilang menggunakan obat yang normal tapi gagal. Nah, perlu diperhatikan obat yang normal dia memang pendiamannya itu minimal 45 menit. Ya, untuk helai besar-besar. Ya, kalau hanya 30 menit bagaimana Kak Sandra? Kalau 30 menit bukan perkara tidak jadi, tetapi lebih ke capek nyatoknya teman-teman. Mencatoknya itu capek gitu. Harus kita bikinlah obat banyak-banyak, lalu pendiamannya itu sekitar 45 menit atau 1 jam kali ya untuk rambut yang tebal, besar-besar atau keriting. Jika kita menggunakan obat yang normal gitu. Perhatikan teman-teman, obat yang normal itu bukan berarti nggak bisa dipakai. Bisa, hanya saja kalau menurut saya untuk pendiamannya itu jauh lebih lambat. Nah, di sini saya menggunakan obat yang normal karena kalau saya pribadi, kenapa perbedaannya apa Kak Sandra? Di harga teman-teman. Karena kan lebih mahal yang resistan daripada yang normal ya. Jadi merek apapun catok kalian, merek apapun obat kalian, kalau di teknik pun kita itu memang tidak menguasai, maka rambut kita itu tidak akan bisa 100% lurus. Harus dikuasai teknik pencatokan teman-teman. Ketika kita sudah menguasai teknik pencatokan, maka teknik pengolesan obat itu juga akan dapat. Contohnya kayak rambut si kakak ini, helainya besar-besar. Ya, kalau kita mengerjakannya itu jauh lebih capek ya. Nah, kalau resistan gimana? Saya kalau menggunakan obat yang resisten jauh lebih cepat. Karena menurutku pendiamannya itu cukup 30 menit. Lalu saya bilas tanpa menggunakan conditioner. Itu jauh lebih cepat saya proses mengerjakan. Daripada saya menggunakan obat yang normal. Nah, kalau masalah bagus atau tidak bagusnya itu tergantung cara kita bekerja teman-teman. Nah, di sini aku mau bertanya buat kalian. Biasanya kalian menggunakan obat apa? Resistan, normal, atau sensitif? Coba kalian komen di bawah. Obat yang mana sih yang kalian sering gunakan ke rambut-rambut customer? Apakah sama seperti saya? Satu untuk semua jenis rambut. Jujur kalau aku ditanya, aku lebih suka menggunakan obat yang resistan ke semua rambut. Emang kenapa Kak Sandra kalau nggak resistan? Kalau nggak resistan yang ada capek kali kurasa mencatok. Capek mencatok, sakit pinggang. Itulah bedanya kalau aku menggunakan obat yang normal. Beda dia tekanan catok kita itu kita jauh lebih kuat menekannya gitu. Tapi kalau aku menggunakan resistan, saya nggak capek untuk nyatok. Enteng aja catokku itu turun. Kayak nggak susah dia jalan. Seperti itu. Nah, sebatas tumbuh yang kita aplikasikan tadi obat step 1, itu dulu kita utamakan. Usahakan matang sampai di bekas yang tumbuh tadi. Lalu bagian finishingnya itu setelah udah kita rapikan ujungnya tadi. Mungkin kalau teman-teman perhatikan tadi aku udah ngerapikan ujung-ujung rambutnya ya. Jadi untuk rambut-rambut yang kering, yang udah rusak, kita buang aja. Kalau orangnya minta segi layer, coba kalian praktekkan seperti yang udah aku buat. Kalau contohnya permintaannya oval, nah usahakanlah rambut itu oval ketika kita di finishing ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali kalau finishing itu ketika smoothing. Karena kita nggak tahu barangkali ada satu rambut yang ketinggalan di dalam nggak kena catok. Jadi setiap kali saya meluruskan rambut wajib saya finishing ya. Nggak selesai hanya dicatok-catok doang gitu. Karena perlu hati-hati di sini. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan Sandra Salon, kalau kalian pengen belajar boleh DM aku ya atau chat aku di
Ada nomorku itu di bio, boleh kalian chat atau DM aku. Bagaimana sih cara mengikuti belajar Kak Sandra? Nanti kalian saya akan bimbing teman-teman. Kami bimbing kalian sampai bisa ya. Teknik apa yang kalian mau, teknik smoothing seperti itu ya. Teknik pangkas rambut. Nah, itu sangat beruntung buat kita semua para pemula. Ayo tetap maju, tetap berkarya ya. Jangan sampai udah mama-mama nanti kesusahan kita, apa sih yang bisa aku kerjakan gitu. Usahakan di masa muda kalian ini kalian sudah bisa berpenghasilan dan kalian bisa membawa nama baik keluarga kita lah setidaknya ya teman-teman ya. Jadi pastikan untuk menggunakan aplikasi step 1 itu hanya sebatas tumbuh. Nah, lalu untuk pencatokan dia murni sampai ke bawah, harus dicatok pelan-pelan ya. Jauhi kena kulit kepala, hindari juga kena ke ke kulit ya teman-temannya, agar pertumbuhan rambut tidak terganggu. Pastikanlah semuanya pokoknya bagus-bagus saja lah ya. Nah, cantik menurut kalian si kakak ini, kalau menurut dia katanya cantik kali, dia belum pernah dia secantik ini. Tapi itulah dulu ya teman-temannya, semangat buat kalian semua. Untuk para pemula yang masih baru belajar salon, semangat kalian. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, untuk di finishing baru kita usahakan masuk ke dalam. Wajib ya teman-teman, ngeblownya itu ke dalam. Wajib setiap selesai pencatokan. Apalagi kalau customer kita itu minta dray, minta minta oval, butterfly, apa-apalah nama-nama rambutnya mas sekarang ya. Banyak kali dibikin anak-anak muda ini. Adalah butterfly, adalah ini, adalah itu. Intinya kita jangan pernah ketinggalan zaman dan jangan pernah kita rugi untuk buat kita cantik ya. Semangat buat kita semuanya.